sebenarnya nggak ada alasannya kan, cuman sok sibuk aja sih sebenarnya. Sok sibuk aja. Oke. Jadi udah siap? Udah siap Kak? Siap. Membawakan tentang narkoba ya, benar ya? Betul. Oke. Berarti langsung aja? Langsung aja Kak. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang semua. Kok lemes banget sih? Selamat siang semua. Nah, kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tentang narkotika dan obat-obat terlarang. Narasumber kita pada siang hari ini tuh sangat spesial karena didatengin langsung dari pusatnya nih, yaitu Badan Narkotika Nasional. Nah, narkotika dan obat-obatan terlarang itu bukan hal yang asing ya bagi kita semua, karena waktu SD, SMP, SMA mungkin teman-teman kebanyakan udah dapat penyuluhan juga ya, atau pendidikan dasar atau sosialisasi tentang narkotika ini ya kan, pasti dari kebanyakan kalian semua udah dapat. Dan hari ini kita juga akan mengingat kembali materi-materi yang dulu mungkin sudah pernah diberikan oleh sekolah kepada kalian. Universitas Katolik Dharma Cendika sebagai pendidikan tinggi juga ikut andil dalam mencerdaskan dan mempersiapkan generasi muda bangsa dengan terus-menerus menggaungkan narasi pencegahan dan penanggulangan bahaya narkotika kepada anak-anak muda yang notabene merupakan harapan bangsa. Nah, kita ini tuh calon-calon penerus generasi Indonesia yang di masa depan ya. Terutama kita tengah bersama-sama mempersiapkan bonus demografi di tahun 2024 menuju Indonesia Emas. Nah, lantas dalam kapasitas kita semua sebagai mahasiswa, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Hal-hal kecil seperti apa saja yang perlu kita pupuk sedari dini, dan apa sumbangsih kita bagi kecerdasan kehidupan bangsa di kemudian hari. Nah, langsung saja kita panggil narasumber kita pada siang hari ini, yaitu pada Bapak Hari Prianto, Sarjana Ekonomi. Tepuk tangannya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Hari Prianto, Sarjana Ekonomi. Halo Pak Hari. Halo Mbak moderator. Ya. Betul. Nah Pak Hari. Selamat siang. Siang. Pak Hari itu biasa dipanggil Pak Anto. Nah sebelum itu perkenankan saya untuk memperkenalkan Pak Anto terlebih dahulu. Pak Anto itu merupakan kelahiran Bojonegoro, tanggal 25 Januari 1969. Beliau memiliki pangkat pembina tingkat 1 golongan 4B. Beliau saat ini merupakan ketua tim P2M BNN Kota Surabaya. P2M itu apa sih? Program Pengabdian Masyarakat. Betul ya Pak? Pemberdayaan masyarakat. Pencegahan pemberdayaan masyarakat. Ya. Dan analisis pemberdayaan masyarakat. Betul ya Pak? Ya. Nah, riwayat pendidikan beliau yaitu Sarjana 1, Strata 1, Ekonomi Manajemen, lalu Diklat Kepemimpinan 3, Diklat Kepemimpinan tingkat 2. Nah, kemudian beliau memiliki riwayat jabatan Kepala Subbagian Umum BNN Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Jawa Timur, dan Ketua Tim P2M BNN Kota Surabaya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dipaparkan oleh Pak Anto. Pak Anto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Enggak usah saya sebut selamat siang ya. Selamat pagi. Ya, semangatnya mana nih ya? Saya ulang. Kalau selamat pagi, pagi ya. Siap? Ya, kenapa saya sebut pagi? Semangat itu adalah pada saat pagi-pagi. Ya. Bisa? Selamat pagi. Belum kompak. Karena kalau siang gini adalah jam-jam rawan. Benar enggak? Adik-adik teman-teman semua? Ya kan? Habis makan siang, kemudian posisi kenyang, kemudian duduk di AC biasanya ngantuk. Ya. Ya. Sebagai bentuk semangat, mari
ya, kita gugah adik-adik mahasiswa dari Universitas Dharma Cendekia, ya. Kita wujudkan, kita semangat untuk membangun generasi emas, ya. Semangat bareng-bareng. Selamat pagi. Terima kasih. Kami hadir mewakili pimpinan, mengucapkan terima kasih. Kami telah bisa hadir di tempat ini untuk bisa bersama-sama mengkomunikasikan tentang bahaya narkoba di negeri ini. Ya. Dan tadi saya sudah menggali informasi dari dosen pembimbing, mahasiswa sini bukan saja dari Jawa Timur ya, dari penjuru Indonesia. Ada dari Surabaya, ada dari Tulungagung, bahkan banyak juga yang dari NTT. Benar ya? Yang dari NTT mana? Ya, saya lama tugas di sana. Saya pernah di Kupang, saya pernah di Manggarai, pernah di Labuan Bajo, pernah di Daratan Flores, sudah lewat semua. Ya, Sumba pernah semua. Dan tahun 2003 saya kembali ke Jawa Timur. Jadi kalau nyebut NTT ya kayak rumah saya gitu ya. Ada yang dari Timur Leste? Enggak ada ya? Wadah. Selamat datang di Indonesia ya. Ya, selamat datang di Indonesia. Mari kita raih prestasi gitu ya. Kita wujudkan bahwa Indonesia dengan Timur Leste adalah saudara. Setuju? Setuju ya? Yang kedua, sebagai bentuk komitmen dari sisi sini ya. Apakah ada yang pernah mencicipi atau menggunakan mungkin? Angkat tangan. Yang tidak menggunakan, angkat tangan. Yang tidak menggunakan, angkat tangan. Yang tidak menggunakan, angkat tangan. Nah, berarti yang tidak angkat tangan pernah mencoba. Setuju? Sisi sini, yang menggunakan angkat tangan. Sebaliknya, yang tidak menggunakan angkat tangan. Ya, sepakat? Sepakat ya? Semuanya yang hadir di sini tidak ada satupun menjadi pengguna ataupun penyalahguna narkoba. Benar apa enggak? Betul ya? Kita harus satu garis, kita harus sejalan, kita harus sepakat, samakan persepsi kita bahwa tidak ada untung sedikit pun seseorang yang menggunakan maupun penyalahgunaan narkoba. Apa yang Anda ketahui adik-adik sebelum saya paparkan? Satu, apa kira-kira? Kalau orang menggunakan, satu, pasti berurusan hukum. Iya apa iya? Iya kan? Dua, menyebabkan menjadi orang-orang yang tidak berguna, menjadi orang sakit. Iya apa iya? Sepakat ya? Kita harus sepakat dulu. Kalau nggak kesepakat nanti kita repot. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke utara maupun yang ke selatan. Ya, sepakat ya? Baik, saya izin sama Pak dosen pembimbing, dosen sama teman-teman mahasiswa, kemudian adik-adik siswa mahasiswa baru ya. Bisa saya mulai ya? Ada yang ngantuk? Nggak ada ya? Oke, saya mulai. Kok nggak bisa jalan, Mbak Moderator? Atau langsung next saja ya? Nah, tema yang saya ambil adalah bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Ini nama saya, jabatan saya adalah Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Surabaya. Ada yang tahu ya, singkatan BNN, Badan Narkotika Nasional, ya. Jangan dibolak-balik ya, Badan Narkotika Nasional. Saya sebagai Ketua Tim Surabaya, lanjut. Nah, saya bisa mendekat ya, supaya bisa lebih jelas. Sama juga bisa melihat raut wajah-wajah mahasiswa baru di UK dan saya lihat raut wajahnya adalah raut wajah yang sehat, raut wajah yang semangat gitu ya. Nah, ini menjadi impian untuk menjadi mengisi generasi emas. Tadi disampaikan Mbak Moderator. Setuju ya? Menjadi generasi emas di tahun 2000 berapa? 45 harus kita lakukan. Ya kan? Kita harus menjadi
bagian daripada visi presiden terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, gotong royong. Nah, kemudian tujuan dari BNN adalah melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian dua adalah mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas dengan sasaran pertama meningkatkan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang kedua terwujudnya manajemen organisasi dan seterusnya. Ini semua tidak akan terwujud apabila tidak ada dukungan, kemudian juga tidak ada peran serta dari seluruh masyarakat dan adik-adik semua yang di lingkungan pendidikan. Ya kan? Artinya saya sudah mencoba masuk dimanapun kalangannya, kalau di situ juga masih banyak pengedar, di situ juga masih banyak pengguna, di situ juga banyak produsen, dan tidak ada impact atau imbal balik dari masyarakat berupa informasi juga percuma saja. Setuju? Ya, lanjut. Nah, faktanya apa? Faktanya adalah Indonesia darurat narkoba. Dibuktikan bahwa daya rusak narkoba lebih serius dibanding terorisme karena pengguna penyalahgunaan narkotika dapat merusak otak yang tidak ada jaminan sembuh. Tadi depan kami sampaikan bahwa pengguna narkotika identik dengan masalah hukum. Kira-kira adik-adik mahasiswa sudah sering melihat ya, seorang pengedar gitu ya, kemudian ditangkap polisi, kemudian dipublikasi di TV, hampir tiap hari ya nonton ya. Kan ada 3 isu ya di Indonesia ya. Pertama apa kira-kira? Korupsi. Kedua, terorisme. Ketiga adalah narkoba. Pasti itu tiap hari adik-adik pasti melihat di media sosial, televisi dan lainnya adalah terkait dengan masalah narkoba. Yang kedua, potensi pasar. Penduduk Indonesia kurang lebih 240 juta jiwa. Sebagai pasar potensial penyalahgunaan narkotika di Indonesia kurang lebih 5 juta. Jadi angka prevalensi di Indonesia tinggi. Karena apa? Masyarakatnya jumlahnya banyak. Dan sesuai dengan hasil survei kami, penggunaan narkotika di wilayah perkotaan. Nanti saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, fakta-faktanya. Banyak aparatur yang terjerat masalah narkotika. Masalah narkoba. Disadari atau tidak, gitu ya. Adik-adik pasti sering melihat ada pejabat, aparat TNI, Polri dan BNN, jaksa, hakim, aparatur sipil negara hingga masyarakat umum terjerat masalah narkoba. Kalau yang ini sering dilihat nggak adik-adik semua? Sering ya? Adik mahasiswa? Jadi dosen ketangkep menggunakan narkoba. Pernah lihat nggak? Ya kan? Mudah-mudahan di lingkungan sini nggak ada ya. Ya kan? Kita usaha bersama. Ini di mana nih? Makassar kan? Ya, baru-baru ya. Seorang dosen di Makassar terjerat kasus narkoba. Kemudian wilayah sebaran. Narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak-anak. Ya, tidak ada satupun wilayah di Surabaya yang menyatakan aman dari penyalahgunaan narkotika. Dari 153 kelurahan, 33 kecamatan, tidak ada satupun yang aman. Kemudian wilayah sebaran, narkoba telah menyasar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak-anak. Ya. Kemudian temuan jenis baru, 68 jenis narkoba baru ya, new psychoactive substances, jumlahnya terus berkembang. Ya kan? Sering dengar adalah PCC, ya kan? Dulu belum masuk narkotika dan sekarang ambil, sehingga ada orang yang menyalahgunakan bisa kita jerat sesuai dengan Undang-Undang 35. Saya lanjut. Jaringan internasional diakui dan tidak, faktanya bahwa jaringan internasional beroperasi di Indonesia, Afrika, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia. Faktanya apa? Bahwa banyak rumah tahanan yang dihuni tahanan-tahanan narkoba yang
hukumannya adalah mati, gitu ya. Tapi saat ini masih menunggu proses hukum. Ini kemarin saya lihat banyak ini, ya, di lapas Porong Surabaya itu banyak orang Iran, banyak orang dari sana yang masih menunggu proses hukum karena menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Jalur masuk narkoba desa terutama jalur laut dan pelabuhan tidak resmi banyak sekali disalahgunakan untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Contohnya di mana, adik-adik? Ya, ini adalah di Madura, kalau Jawa Timur. Sangat rawan sekali. Ada yang dari Madura? Ada. Gimana kasusnya di sana, Pak? Oh gitu ya? Daerah ya? Masnya dari Madura mana? Sumeneb ya? Kota ya? Pernah dengar daerah Sampang? Pernah ya? Kalianget. Jadi Sampang Utara itu banyak sekali. Karena apa? Di sana banyak pelabuhan tikus yang dijadikan pintu masuk ya narkoba ini. Yang ketiga, aksi narapidana dan jaringan lapas. Adik-adik pernah dengar enggak? Ya, petugas lapas gitu ya, yang terjerat narkoba karena apa? Karena ada kepentingan tertentu gitu ya terhadap napinya. Jadi para narapidana kasus narkoba masih mengendalikan peredaran narkoba dalam penjara. Nah, ini menjadi masalah. Orang yang sudah dalam penjara itu masih mampu bisa mengendalikan. Artinya bahwa narkoba adalah merupakan bisnis yang menggiurkan. Tapi adik-adik nanti yang sarjana ekonomi, kemudian juga yang sarjana hukum, kemudian juga jurusan bisnis, kemudian kesehatan, jangan nanti mengambil usahanya ini ya teman-teman ya. Nanti berurusan dengan kami, ya kan? Karena mulai dari produksi, kemudian peredarannya, sampai pelebalannya itu adalah berkaitan dengan kami nanti. Selanjutnya, indikasi proxy war. Diyakini dan tidak, ini adalah sebagai bentuk perang terhadap negara, bagaimana untuk melemahkan generasi mudanya. Artinya apa? Bahwa generasi muda yang duduk di sini itu dilemahkan dengan penggunaan ini. Supaya apa? Supaya loan semua gitu ya, enggak produktif. Kemudian dengan masukan teknologi tidak bisa mampu beradaptasi sehingga ada ketergantungan terhadap negara-negara yang menginginkan bahwa negara kita adalah negara yang tidak bisa berkembang dengan perang menggunakan narkoba ini. Lanjut. Kemudian yang melatar belakangi terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Latar belakangnya adalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam setahun terakhir lebih banyak di kota. Nah, tadi kami sampaikan 63,9 dari jumlah penduduk. Yang kedua, kurang tanggapnya masyarakat terhadap berbagai potensi ancaman penyalahgunaan narkoba. Prevalensi juga menaikkan. Ketiga, visi nasional pembangunan kota berkelanjutan dan berdaya saing pada tahun 2045 untuk mewujudkan kondisi yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman. Ini adalah latar belakangi. Ya, penyalahgunaan ketika naik, kurang tanggapnya, dan adanya visi ini. Saya lanjut. Nah, kemudian faktor pemicu, ya kan? Ada sesuatu pasti ada pemicunya. Ada akibat pasti ada penyebabnya. Nah, pemicunya adalah ini, adik-adik semua ya. Faktor pemicu penyalahgunaan narkotika. 1. Remaja memiliki keinginan tahuan yang besar untuk mencoba. Betul apa tidak? Ya. Kalau orang tua menggunakan narkotika gitu ya, kalau nggak ketangkep alhamdulillah gitu ya. Karena apa? Sebentar lagi pasti juga mati juga gitu ya. Tapi kalau adik-adik yang usia produktif ini tujuannya apa? Ya itu tadi, psyche war. Yang kedua, terdapat keinginan untuk diterima di suatu lingkungan tertentu. Jadi biasanya adik-adik semua ya, supaya adik-adik ini masuk ke lingkungan tertentu, kemudian nanti dibohongi dengan
argumen-argumen supaya bisa masuk kelompoknya, maka ditawari narkoba ini. Jadi kalau kamu masuk kelompokku supaya nanti kelihatan keren, super gagah, sampean harus menggunakan zat-zat ini. Inilah yang namanya korban penyalahgunaan narkoba, atas bujuk rayu, atas desakan dan yang lainnya. Berikutnya, mengalami permasalahan keluarga. Sekarang saya tanya, kira-kira di kalangan sosial ekonomi faktor keluarga itu berdampak enggak seseorang itu menjadi pengguna narkoba? Berdampak kan? Di mana letak sosial ekonomi keluarga itu juga rapuh ya, dalam arti ada masalah, pasti ada masalah di keluarga itu. Di mana hubungan keluarga itu kuat, ekonomi sosialnya kuat, insya Allah keluarga itu akan mendapatkan anak-anak dan generasi muda yang baik. Sepakat nggak ini apa yang saya sampaikan? Sepakat ya? Karena faktor keluarga. Selanjutnya, terkait dengan faktor, saya kembali. Yang kedua, ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Setuju enggak? Iya kan? Orang tidak tahu, gitu ya. Kalau di Madura itu rayuannya, bujukannya supaya kuat nanti untuk wirid gitu ya. Ya, membaca Al-Qur'an itu supaya kuat gini kan, Allah itu katanya dikasih vitamin adik-adik semua. Supaya kuat dikasih vitamin. Makanya di Madura itu banyak sekali pengguna, banyak sekali pengedar gitu ya. Salah satunya adalah ketidaktahuan. Benar nggak Mas? Di Sumeneb. Iya kan? Karena tidak ketahuan, bujuk rayu dan yang lainnya itu sehingga mereka masuk. Awalnya gratis, kalau sudah kecanduan harus beli. Itu ya. Selanjutnya, ini adalah faktor diri. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan juga menentukan pemicu penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, keluarga bermasalah pecandu. Artinya keluarga ini memang bermasalah. Masalah ekonomi, masalah sosial, kemudian juga hubungan keluarga tidak harmonis. Kemudian dipicu lagi dalam keluarga itu juga sebagai pecandu narkotika. Ya sudah, kira-kira kalau faktor diri ini sudah ada, faktor lingkungan sudah ada, kira-kira seseorang itu lebih banter atau penyalahgunaan? Tambah buanter lagi. Kalau nggak ada remnya, cuman gas terus gitu ya, sehingga nanti yang dihadapi adalah masalah hukum. Sehingga keadaan ekonomi sosial seseorang itu keluar masuk, masuk. Saya lanjut apa berhenti? Lanjut ya. Kayaknya ngantuk semua yang di belakang. Enggak ngantuk ya? Semangat ya. Oke, yel-yelnya saya buka lagi. Selamat pagi. Nah, tapi yang di sini banyak yang diam ya. Saya ulang lagi ya. Nah, saya ulangi ya, semangat ya. Generasi muda harus semangat. Tunjukkan terobosan-terobosan, gitu ya. Karena ke depan tantangan kita untuk menjadi orang yang ini lebih berat, gitu ya. Maka tunjukkan kompetensi kita, skill kita, gitu ya. Dengan penuh terobosan-terobosan sehingga kita mampu menjadi orang yang mampu untuk berkompetisi. Sanggup? Ya, supaya nggak ngantuk, ya lagi ya. Nah gitu. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Saya lanjut. Lingkungan sosial sebagai pecandu atau pengedar narkotika. Kalau seseorang dari keluarga yang susah ekonominya, ya kan? Kemudian di keluarga itu juga berantem terus kemudian lingkungan ini juga berada di lingkungan ini, kira-kira apa yang terjadi? Ya kan? Artinya orang itu diajak terus. Orang itu ketemu, dibujuk terus. Akhirnya apa? Ya tambah banter gitu ya. Lanjut. Kemudian adalah faktor ketersediaan narkotika. Semakin mudahnya dan murahnya untuk memperoleh dan membeli narkoba. Ada adik sering lihat di TV ya? Pengedar narkotika dengan menjual narkotika adalah menggunakan paket hemat.
Atau kalau kita beli di makanan fast food ya, pahe gitu ya. Dengar nggak? Paket pahe, paket murah. Nah, narkotika ini sama pengedarnya gitu ya, ini juga ada menggunakan itu pahe, paket murah. Supaya apa? Supaya tataran orang yang mau beli bisa dapat dengan mudah. Jadi strategi ini memang dipakai juga oleh para pengedar. Yang kedua, ada undang-undang, ya kan? Di undang-undang kami, apabila seseorang itu menyalahgunakan, ya kan? Menyalahgunakan itu kira-kira apa? Menguasai, membawa, itu masuk ancaman atau tidak? Masuk ancaman kan? Maka yang dijual adalah di bawah 0, supaya apa? Tidak kejerat. Karena orang yang membawa di bawah 0, jeratannya adalah rehabilitasi. Jadi masalah narkotika itu kayak dokter, ya kan? Sama virus. Virusnya berevolusi, dokternya juga meningkatkan kompetensinya, tapi virusnya lebih cepat. Jadi pengedar-pengedar itu juga belajar dari undang-undang itu. Undang-undangnya begini, maka dia juga harus begini. Supaya apa? Jeratan hukumnya nanti bisa lebih ringan. Saya lanjut. Kemudian modus operandi yang sulit terungkap, ya kan? Modus operandi ini juga bagian strategi penjualan. Bagaimana penjualan ini tidak terungkap oleh apa kira-kira? Aplikasi atau IT yang dikembangkan oleh aparat hukum termasuk kami. Juga menggunakan aplikasi dengan teknologi informasi. Ya, bagaimana nanti komunikasi lewat HP-nya, bagaimana nanti komunikasi lewat WA-nya, bagaimana komunikasi melalui Instagram-nya. Itu kami deteksi semua. Akan tetapi dia juga berevolusi bagaimana teknologi digitalnya atau jejak digitalnya tidak terdeteksi oleh aparat hukum. Mereka juga belajar. Nah, inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan itu. Kemudian sindikat narkoba yang sangat kuat. Ya. Ini buktinya apa nih kira-kira? Aparat hukum banyak dikelabui, aparat hukum yang diganggu dengan komoditi gitu ya. Terus kemudian aparat hukum nanti digantikan dengan nilai-nilai tertentu, kemudian nanti terbuai sehingga hukumannya tidak sesuai dengan ancaman, sesuai dengan barang bukti. Dengar ya? Pernah dengar nggak informasi ini? Di TV atau di media sosial gitu ya. Jadi seorang pengguna yang seharusnya hukumannya 5 tahun gitu ya, nanti dialihkan menjadi rehabilitasi misalkan. Hukumannya 5 tahun kena 3 bulan. Nah ini artinya bahwa sindikat narkoba itu kuat modalnya, kuat jaringannya, kuat uangnya. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan individu pada setiap lapisan masyarakat. Tataran yang pertama adalah produksi. Masyarakat pedesaan dan petani menanam dan masuk tanaman bahan baku narkoba. Ya. Kira-kira tanaman apa nih yang diketahui ada di semua? Ganja. Ya? Oh enggak Mas, iya kan? Ganja. Karena tembakau itu masuk di apa kira-kira? Bukan masuk narkotika. Zat aditif lainnya. Ya. Jadi karena ini enggak tahu gitu ya. Menanam dan masuk bahan narkotika. Yang kedua, pengusaha di bidang farmasi, kimia menggunakan itu dan menjaga narkotika. Ini juga masalah. Di Surabaya, kami juga sudah bekerja sama dengan BP POM, pedagang besar farmasi, bagaimana nanti narkotika dan sejenisnya, ya kan? Jadi kami dengan narkotika dan prekursor narkotika, kami sudah bekerja sama dengan BP POM, pedagang farmasi, untuk mengawasi peredarannya. Supaya apa? Supaya nanti antara demand and supply sesuai dengan kebutuhan. Saya lanjut, distribusi.
Masyarakat dan batasan melakukan penyelundupan. Adik-adik sering melihat ya, perbatasan Kalimantan Barat sana. Kira-kira sangat terbuka enggak ini untuk melakukan penyelundupan? Sangat terbuka. Karena banyak jenis-jenis narkotika yang kita ketemukan asalnya adalah dari Malaysia, dari Singapura, dari Cina. Masyarakat perbatasan belum paham bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berhadapan dengan hukum. Perusahaan dalam bidang transportasi, logistik melakukan pengiriman ilegal. Misalkan JNI, JNT dan lainnya itu gitu ya. Kadang-kadang ya disinyalir gitu ya. Pada saat barang itu dikirim, ditanya petugas tidak sesuai dengan apa yang ada di kotak itu. Dan ini kami juga sudah bekerja sama untuk mendeteksi isi barang-barang yang ada di kiriman itu. Selanjutnya, masyarakat daerah kumuh dan miskin mendapatkan manfaat ekonomi dan melindungi pengedar. Ya, kalau adik-adik di Surabaya gitu ya, mohon maaf ya Surabaya, yang daerahnya padat gitu ya, yang gangnya sempit gitu ya mudah-mudahan adik-adik semua bertempat tinggal yang nyaman gitu ya. Banyak sekali nih, gangnya sempit, padat gitu ya. Diyakini dan tidak, itu adalah menjadi sumber masalah ekonomi dan benar enggak teman-teman, adik-adik semua? Di masyarakat yang padat penduduknya, ya kan? Terus kemudian di situ banyak pengangguran. Terus kemudian faktor-faktor ekonomi tidak mendukung, gitu kan? Pasti di situ terjadi faktor-faktor yang tinggi terhadap kriminalitas. Faktor-faktor yang tinggi akan menimbulkan penyalahgunaan narkotika. Benar enggak, teman-teman? Adik-adik? Iya kan? Benar ya? Karena di kami, Pak, adik-adik semua, penangkapan itu pasti banyak, Pak, di daerah-daerah yang kumuh, daerah-daerah yang sempit. Gitu ya. Nah, yang lebih repot lagi di Madura, Pak. Kami pernah nangkep itu ya. Jadi pengedarnya sudah ketemu, BB-nya juga sudah ketemu gitu ya. Pada saat orang itu kita pegang gitu ya untuk kita bawa. Kalau di Madura yang takbir itu adalah ibu-ibunya. Dengan kentongan, masyarakatnya datang, mobil kita dirusak, jalan-jalan ditutup semua, kemudian dengan ancaman fisik. Ini jadi masalah. Artinya apa? Bahwa masyarakat umum mendapatkan ekonomi untuk melindungi pengedar. Ini kami rasakan, terutama untuk daerah Madura. Ya mohon maaf Mas ya, bukan Madura semuanya enggak, tapi sebagian besar untuk penyelundupan narkotika adalah dari Madura. Pengguna juga paling banyak yang kami rehab juga dari Madura. Selanjutnya, konsumsi masyarakat perkotaan. Ya, pekerja seni dan dunia hiburan. Ada enggak teman-teman di sini yang tahu dunia hiburan? Enggak usah kita bahas ya. Tempat-tempat hiburan itu kayak diskotik, karaoke. Itu banyak sekali sebagai tempat penyalahgunaan, tempat pengedar gitu ya. Akan tetapi kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya sudah sering melakukan operasi di tempat itu. Nanti saya lihat wajahnya adik-adik semua ini, saya minta foto satu-satu gitu ya. Nanti kalau pas operasi nanti saya lihat, ada enggak nih wajah-wajah mahasiswa-mahasiswi sini yang suka ke karaoke. Izin Pak dosen ya. Jadi misalkan nanti saya ke tempat karaoke, operasi gitu ya, saya cek wajah-wajahnya. Tapi mudah-mudahan enggak ada ya. Aman semua ya? Aman semua. Mudah-mudahan berprestasi semua sini ya. Saya lanjut. Remaja mahasiswa. Ini diyakini atau tidak? Banyak sekali kasus-kasus yang tangkapan kami adalah remaja. Masih berapa menit, Pak? Berapa? 0, habis. Ntar berapa, Pak? 15 detik. Waduh.
Oh, saya jawab. Ya udah. Ya. Oke, lanjut. Kalau gitu saya skip aja ya. Skip. Ya, skip. Nah, saya lanjut. Saya minta waktu 2 menit ya. Apa itu narkoba? Ya. Narkoba ada narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Tadi ada yang nanya tembakau, betul ini. Nah, saya lanjut. Narkotika adalah zat atau obat dari alami, tanaman atau sintetis bukan tanaman, gitu ya. Terus kemudian menimbulkan ketergantungan, gangguan kesadaran, mengganggu daya pikir, ingat, konsentrasi, persepsi dan lainnya. Ini adalah narkotika. Ya. Jadi bedakan ya, narkoba dan narkotika. Narkoba adalah narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ya, yang masuk dalam narkotika adalah ini ganja. Ya. Lanjut. Nah, bunga, daun. Nah, ini serbuk kokain. Lanjut. Ya. Lanjut. Serbuk, lanjut. Heroin, lanjut, okay. Lanjut, putau, ekstasi. Nah, ini yang sering disalahgunakan, teman-teman ya, adik-adik semua ya. Ini banyak disalahgunakan. Ini kalau orang nawarkan biasanya adalah pil yang mengandung vitamin, supaya wiridnya kuat, supaya belajarnya kuat. Hati-hati dengan ini ya. Ini banyak sekali. Lanjut. Nah, ini jenis-jenisnya ada 99. Hati-hati nanti ya. Kalau maksudnya jalan-jalan ke mall atau kemana ya. Lanjut. Ini sabu yang sering melihat di TV ya. Lanjut. Nah, ini jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan ya. Ganja, ekstasi, sabu. Lanjut. Nah, ini adalah penggolongannya ya. Golongan 1 ya. Dilarang di dalam penggunaannya, digunakan terbatas. Golongan 2 digunakan sebagai pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan, sanksi pidana. Golongan 3 digunakan dalam pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan, sanksi pidana. Lanjut. Nah, ini contohnya ya, golongan 1, heroin, opium, lanjut. Golongan 2, morfin, metadol ini, lanjut. Golongan 3, kodein, ini adalah obat-obat yang ada di apotek ini, ya. Ada kodein dan lain itu. 3, lanjut. Nah, lanjut, ini anunya, lanjut, Mbak. Terus, lanjut. Nah, ini efeknya, contohnya, lanjut. Nah, ini yang zat aditif ya, ada rokok, ada minuman keras dan lainnya ya, ada lem dan lainnya ini masuk zat aditifnya. Lanjut, minuman, lanjut. Nah, efek penyalahgunaan narkotika, pertama adalah halusinogen. Jadi orang itu terbayang-bayang, orang menjadi takut, ya. Kemudian depresan, stimulan, zatnya ini, LSD. Terus kemudian ganja, ekstasi, depresan, orang itu menjadi stres, gitu ya, mengurung diri, ini dampaknya. Yang digunakan adalah alkohol, ganja, sedatif dan yang lainnya. Stimulan, orang yang tidak berani menjadi berani. Ini adalah amfetamin, kokain, nikotin, kafein, ya, stimulan. Halusinogen, depresan, stimulan, ini ada dampaknya. Orang yang nggak berani menjadi berani, sehingga nanti ada yang mukuli orang tua, balapan liar, depresan menjadi stres, nggak berani mandi, takut orang. Nah, ini dampaknya. Mudah-mudahan mahasiswa di sini tidak ada yang mengalami ini. Amin ya. Amin. Lanjut. Nah, fasenya ya. Pak Panitia, sebentar Pak ya. Saya habiskan sekalian aja. Ya. Fasenya ditandai dengan pemakaian sekali-sekali. Coba pakai. Memang pertamanya ada normal saja. Kalau teratur pakai, pemakaian agak bermasalah, menggunakan cukup rutin, aspek kehidupan mulai terganggu. Ya, uang kuliah habis, nggak masuk kuliah, sama orang tua nanti nggak berani komunikasi, kasih sayang nggak ada. Kecanduan ditandai dengan pemakaian bermasalah. Pemakaian terus menerus, menggunakan setiap hari, semua aspek kehidupan rusak. Seolah mereka hidup menggunakan narkotika atau narkotika untuk hidup. Kalau sudah masuk ke rusaklah harapan kita. Ya, lanjut. Faktor pendorong, faktor individu, lingkungan, tadi sudah saya sebutkan ya, yang di depan.
Lanjut. Nah, bagaimana mengenali? Pak dosen dan teman-teman semua di sini ya. Pertama, jalan seponjongan, bicara pelo, apatis. Kedua, mengantuk. Jadi kalau di sini ngantukan, perlu kita tes urin nih ya. Ngantuknya bukan ini ya, Dedek ya. Mungkin karena capek, karena belajar gitu ya. Lanjut. Kebersihan dan tidak terawat. Jadi orang pengguna narkotika itu hanya awut-awutan ya. Karena apa? Dia jarang mandi, jarang ketemu sama orang. Kemudian pasti fisiknya enggak karu-karuan. Yang kedua, ditemukan suntik dan sap atau bong. Ini bentuknya. Tapi jangan ditiru ya, teman-teman ya. Kemudian banyak bekas sayatan suntikan. Karena apa? Bekas sayatan dan suntikan ini karena apa? Orang pecandu narkotika apabila tidak mendapatkan zat-zat itu, maka apapun yang didapat, darah pun dihisap dari badannya. Jadi tangannya disobek gitu ya, keluar darah yang dihisap. Supaya apa? Masih bisa menikmati zat-zat yang terkandung di dalam darahnya. Lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan bila ada keluarga? Ya kan, laporkan kepada BNN. Ya kan? Yang lapor ke siapa? Anaknya, ibunya, dan lain ya, keluarganya. Ayo kita bawa IPL. IPL adalah institusi penerima wajib lapor. Bisa ke BNN, bisa ke rumah sakit, atau puskesmas, atau ke kantor polisi. Tapi kantor polisi biasanya laporan polisi proses dulu. Ya kan? IPWL itu adalah ke BNN nanti ini ya. Kartu penerima wajib lapor, dan ini harus yang kita lakukan. Apabila ada keluarga yang sudah menjadi pecandu narkotika. Lanjut. Nah, sasaran layanan rehab pecandu narkotika, keluarga, orang tua, orang dekat. Ini adalah layanan rehabilitasi. Tujuan rehab adalah meningkatkan kemampuan, hidup lebih sehat, berhenti total menggunakan narkotika. Ini adalah orang-orang yang sudah menyalahgunakan. Lanjut. Nah, kegiatannya nggak usah kita urai ya, karena nggak ada yang ingin ya. Apa ada yang ingin ini belajar di sini? Ada yang ingin belajar di sini? Angkat tangan. Nggak ada ya? Janganlah, masa pengen belajar di sini lah ya. Setuju ya? Setuju. Lanjut. Apakah pengecualian? Nah, ini adalah sanksi pidananya, ya. Ini nggak usah kita bahas, gitu ya. Sanksi pidananya. Lanjut. Nah, peran serta masyarakat. Lanjut. Nah, perspektif pasal-pasal tindak pidana narkotika. 1, menanam, memelihara, gitu ya. Jadi seseorang yang menanam ganja, peliharaan ganja, maka pasalnya adalah 112, memiliki, menyimpan dan menguasai. Sanksi pidana. Kemudian perseksualan jahat, misalkan sampai diajak, terus kemudian nanti membawa, dia nanti berkomunikasi lewat HP gitu ya, jejak digital, namanya adalah perseksualan 132. Pengguna, ini adalah harus direhab, orang tua wali, kemudian tidak melaporkan adanya. Ini juga ada sanksi. Lanjut. Nah, ini adalah rencana aksinya, jadi harus melakukan sosialisasi, pembentukan regulasi. Harapan saya, Pak dosen pembimbing, dapatnya nanti bisa dibuatkan regulasi, Pak. Jadi ada surat edaran atau nota surat keputusan bagaimana nanti ada payung hukum terhadap pencegahan narkotika di kampus ini. Lanjut, tes urin. Nah, tadi kami tanya Pak dosen, apakah melakukan tes urin? Ternyata belum ya. Kalau seandainya hari ini saya tes urin, adik-adik mahasiswa siap? Yang sini siap? Yang sini siap? Kalau positif gimana? Ayo. Ada yang positif gimana ayo? Berani rehab ya? Yang sini? Siap? Ya. Nanti kalau positif gimana? Siap ya? Siapnya kok ragu-ragu ini, ya kan itu ya. Siap ya? Oke. Kalau saya bilang siap tes urin, jawab siap secara bareng-bareng ya. Apakah adik-adik mahasiswa baru siap untuk tes urin? Siap. Apakah hasilnya pasti negatif semua? Pasti ya. Terima kasih. Ya, Mas Torik, nggak usah kita tes urin Mas. Ya, mungkin lain kali kita datang sini Mas ya. Yang ngantuk-ngantuk gitu ya, yang nggak semangat, nanti saya manggil Pak dosen untuk kita tes urin ya. Terutama yang senang ngopi ya Pak dosen ya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, langkah strategis kita. Ini ada software lanjut. Nah, ini tentang BNN. Saya kira itu ada adik mahasiswa
Mahasiswi yang di sini ya, paparan saya mudah-mudahan ini menjadi informasi, edukasi, pengalaman ada di semua dalam proses belajar di sini ya. Mungkin paparan saya ada nggak jelas, silahkan ditanyakan. Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti saya jawab lewat email atau lewat WA ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, jangan dipaksa ya. Ya, itu ya. Baik, saya akhiri paparan saya. Saya terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan ya. Nanti akan dijawab oleh Bapak narasumber kita yaitu Pak Anto. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan. 2 pertanyaan ya maksimal. Nanti yang pertanyaannya belum terjawab bisa dijawab sama Pak Anto, langsung chat saja ya Pak ya. Ya betul. Mau dijawab langsung apa by WA? Langsung ya? Langsung. Iya. Ya. Oke. Ya. Makasih. Sebelah sini. Pertanyaannya jangan sulit-sulit ya. Ya. Kalau sulit nanti jawab saya sampai sore nanti ya. Oke, lanjut. Diri dulu, perkenalan. Selamat siang Pak, saya mau tanya, saya dari jurusan akuntansi. Terkait ada tadi Bapak sebutkan ada pasal 128 dari UU 35 tahun 2009, itu orang tua bakal ada kena sanksi hukum jika keluarganya ada yang kena. Itu mohon dijelaskan lebih lanjut Pak, soalnya kan kadang ada orang tua yang nggak tahu, itu perlakuannya bagaimana? Terima kasih. Saya jawab langsung ya, daripada saya lupa ya. Ya, jadi 127 itu adalah bagian yang dipersiapkan dari pasal 128. Bahwa orang tua wali wajib melaporkan kepada keluarganya yang menjadi pecandu. Nah, jadi apabila ada keluarga gitu ya, terus kemudian tidak melaporkan, itu juga ada sanksi. Coba lihat, sampai lihat pasal 55 gitu ya. Pasal 55 saya lihat. Apabila orang tua tidak melaporkan kepada anaknya yang sebagai pecandu akan juga akan kenakan sanksi. Jadi dengan sanksi ini adalah bagi orang tua atau wali yang mana anaknya sebagai pecandu tidak melaporkan, maka juga akan mendapatkan ancaman berapa Pak? 6 bulan ya di situ ya. Ancamannya adalah 6 bulan. Dengan harapan apa? Peran serta keluarga, peran serta masyarakat itu timbul. Untuk apa? Untuk para pecandu itu dilakukan rehabilitasi untuk diobati supaya menjadi manusia yang produktif, menjadi manusia yang berguna lagi, sehingga apa? Tidak menyalahgunakan narkotika. Jadi orang tua nanti itu datang ke kami, terus kemudian melaporkan, gitu ya. Terus kemudian anaknya kami lakukan rehabilitasi. Nah, sanksinya tadi disebut apabila orang tua tidak melaporkan maka akan diberikan sanksi. Maka sanksinya adalah orang itu berdasarkan temuan kita, berdasarkan alat bukti gitu ya, tidak melaporkan maka akan kami lakukan proses untuk kita sidik gitu ya, sesuai dengan pasal 128 itu. Jadi intinya pasal 28 adalah kita mengajak bahwa orang tua itu wajib melaporkan kepada anaknya. Untuk apa? Kita lakukan rehabilitasi supaya sembuh, supaya produktif. Namanya ancaman itu kan tujuannya adalah tujuan yang baik. Ya kan? Benar enggak ya? Kalau Anda tidak apabila Anda tidak memiliki, tidak memiliki barang itu, jangan barang itu dimanfaatkan. Artinya kan ancaman. Artinya apa? Kalau memang itu bukan hak kita ya jangan dipakai. Kan itu ya? Apabila memang barang itu juga kita pakai, kan nggak kena ancaman, gitu ya. Jadi intinya pasal 128 itu mengajak kepada masyarakat apabila anaknya, keluarganya untuk melaporkan diri ke IPWL atau ke BNN. Jadi intinya mengajak kepada keluarga, pada masyarakat. Ya gitu Mbak. Ya, makasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oke, kakak yang sebelah sini. Baik, saya dari Prodi Ilmu Hukum ingin bertanya Pak. Nama? Nama Robertus 1 dari NTT. NTT? Ya. NTT mana Mas? Manggarai. Hah? Manggarai. Manggarai. Manggarai itu masih dingin? Ya. Masih dingin? Masih Pak. Masih dingin ya? Ya? Oh iya ya.
Saya dulu pernah nginep di hotel apa namanya, saya lupa itu, di Manggarai. Saya pernah di sana. Ternyata masih dingin ya. Dingin mana sama Bajawa? Masih rutin sih Pak. Masih sama ya? Ya, ya. Silakan Mas. Pertanyaan saya Pak, bagaimana langkah pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional untuk bisa meminimalisir atau memperkecil kasus narkotika di kalangan remaja? Terima kasih. Terima kasih ini. Jadi jawabannya kebijakan pemerintah Mas ya? Terima kasih. Jadi perlu kita ketahui bahwa BNN dalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir ya angka prevalensi di Indonesia, tentunya BNN juga harus menggandeng atau kerjasama dengan pihak kepolisian, menggandeng dengan kementerian, menggandeng dengan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten dan kota untuk melakukan koordinasi, kegiatan yang mana ini dapat mendukung daripada program-program yang ada di BNN. Salah satunya apa? Ya kan? Tadi kami sampaikan. Yang satu adalah mari kita gelorakan semangat terkait dengan sosialisasi pencegahan narkotika di semua lingkungan masyarakat. Di lingkungan pendidikan, di lingkungan kampus. Artinya pada saat orang itu sudah tahu, sudah paham, paling tidak dia bisa mengerem. Orang itu kalau sudah tahu, sudah paham, paling tidak sulit untuk dibohongi dengan hal-hal yang jelek. Jadi langkah strategi BNN adalah, tadi disebutkan adalah soft power approach. Bekerja sama, ya kan, melakukan pencegahan, bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, termasuk di kampus-kampus untuk mensosialisasikan. Yang kedua, harapan saya bagaimana bisa menekan angka prevalensi ini, mari masing-masing kampus, masing-masing lembaga pendidikan, tadi saya minta untuk menerbitkan regulasi. Ya kan? Regulasi tidak harus nanti berupa undang-undang, tidak harus berupa PP, maka surat edaran, surat keputusan itu adalah merupakan bagian daripada regulasi. Sama-sama nanti kita wujudkan bagaimana regulasi itu bisa hadir dalam rangka pencegahan narkotika. Bagaimana nanti pencegahannya? Bagaimana nanti cara tindakannya? Bagaimana nanti berkaitan dengan pelaporannya? Harapan saya juga itu. Jadi adanya regulasi yang terbit di lingkungan kementerian dan lembaga, kemudian di lingkungan pemerintah di mana pemerintah kabupaten kota juga menerbitkan peraturan daerah misalkan, surat keputusan wali kota misalkan. Kalau di kampus tentunya adalah regulasi di lingkungan kampus. Yang kedua, yang berikutnya, bagaimana nanti pencegahan narkotika itu bisa kita lakukan dengan deteksi dini. Bagaimana kita semua bisa mencegah dini di sini kalau nggak kita lakukan tes urin, ya kan? Maka yang kita sampaikan hanyalah sebatas informasi, edukasi. Coba kalau seandainya di kampus ini melaksanakan tes urin 1 tahun 2 kali, paling tidak anak didik, mahasiswa dan mahasiswi juga pasti enggan untuk menyalahgunakan narkotika. Kalau saya tahu pasti kalau di sini pasti nggak ada gitu ya, dengan aturan-aturan, dengan lingkungan enggak ada ya. Tapi dengan tidak adanya regulasi, tidak adanya program yang menyatu dengan kami, sangat mudah sebagai celah entry point masuk penyalahgunaan narkotika. Benar nggak teman-teman, adik-adik semua? Ya kan? Jadi ada 4 yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, bagaimana setiap lembaga, kementerian dan lain-lain pemerintah daerah adalah membentuk satgas. Satgas itu tujuannya adalah nanti dia yang melakukan perencanaan, dia yang melakukan yang melakukan pelaksanaan, kemudian mereka nanti yang melaporkan. Jadi bagaimana nanti terkait dengan bawaan teman-teman, nanti ada operasi bekerja dengan kami sebagai bentuk show of force misalnya. Sebelum masuk kampus nanti tas-tasnya nanti kami punya alat namanya kamera itu yang kayak di bandara itu. Jadi barangnya nanti bisa kita lihat. Oh ini barangnya apa nih? Oh pisau misalkan. Pisau kalau memang bisa untuk praktek dalam jurusan itu enggak apa-apa. Kami punya alat namanya X-ray. Jadi bisa kita lihat bahwa barangnya apa. Apakah buku atau pulpen atau mungkin ada obat-obatan yang lainnya. Jadi seseorang yang bawa obat asalkan itu ada resep dokter tidak ada masalah.
Yang masalah itu apabila membawa obat-obatan terlarang tanpa resep dokter. Artinya bahwa itu masuk dalam kategori penyalahguna. Artinya seseorang tanpa hak menyalahgunakan obat-obat itu. Ya. Jadi bagaimana strategi pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi? Maka kita semua harus hadir. Pertama adalah sosialisasi, kedua adalah melakukan tes urin, yang ketiga adalah hadirnya regulasi, kemudian di sana hadirnya satgas, dan yang tidak kalah penting adalah memasukkan topik narkotika ke dalam proses pembelajaran. Kira-kira setuju apa enggak nih adik-adik semua, mahasiswa? Setuju ya? Kalau berapa poin ini menjadi budaya kampus, budaya sekolah, insya Allah apa yang kita lakukan kayak penanganan COVID kemarin, ya kan? Perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini darurat narkotika. Tapi apakah langkah-langkah yang dilakukan sama dengan COVID? Adik-adik semua, belum kan? Masih landai saja. Akan tetapi dampaknya apabila keluarga sudah kena, gitu ya, saudara kita sudah kena, di lingkungan sudah kena, baru kepanikan yang muncul. Bener apa enggak nih? Bener kan? Kalau udah kena, udah nangis-nangis, Pak bantu saya, Pak bantu adik saya, bagaimana nangani ini? Lah kalau sudah barang bukti ditemukan, alat tes urinnya juga positif, jejak digitalnya juga ada, kita nggak bisa apa-apa, Pak. Artinya bahwa orang itu kita masukkan dalam kategori apa? Pengedar. Kalau sudah pengedar ada 3 barang bukti, maka harus pidana yang harus kita lakukan. Jadi terkait dengan bagaimana strategi pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi, maka yang pertama adalah kita harus hadir di 5 poin tadi. Sosialisasi, tes urin, regulasi, kemudian juga satgas, kemudian memasukkan topik narkotika di kegiatan-kegiatan ini. Saya terima kasih. Ini adalah bagian memasukkan topik narkotika di kegiatan kampus. Saya bisa hadir, bisa komunikasi dengan adik-adik semua ya. Jadi 5 itu bagaimana bisa menurunkan angka prevalensi. Itu ya. Oke? Terima kasih banyak pada Pak Anto. Seperti masuk saja ke benang merah, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Anto tadi, faktanya Indonesia darurat narkoba yang dapat membahayakan rakyat Indonesia, khususnya generasi muda. Beberapa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu yang pertama hard power approach, yang kedua soft power approach atau preventif, yang ketiga smart power approach, dan 4 cooperation. Nah, baik, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Anto selaku narasumber kita pada siang hari ini yang telah memaparkan materi yang luar biasa kepada kami mengenai banyak hal tentang pencegahan dan penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Mari kita sebagai generasi muda, apalagi sebagai mahasiswa, perlu bangkit, berdiri dan bergerak melalui hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di Indonesia demi kecerdasan generasi masa depan. Untuk narasumber kita hari ini, kita beri aplaus untuk Pak Anto. Baiklah. Untuk selanjutnya acara akan saya serahkan kembali kepada MC. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh Bapak Damianus Christian Budiharjo, Sarjana Akuntansi. Untuk Bapak Damianus dan Bapak narasumber dipersilakan untuk maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk penyerahan sertifikat sebagai tanda penghargaan. Terima kasih. Cek. Oke. Berikan aplaus yang meriah. Dan selanjutnya penyerahan